sekarang. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan meneruskan latihan kita membaca kitab Arab tanpa harokat atau harokatnya sedikit menggunakan buku Hilyatu Thalibil Ilmi, perhiasan bagi pencari ilmu. Dan pada kesempatan kali ini sampailah kita pada halaman 11 seperti yang ada di layar. Seperti biasa kami ingatkan sistem yang kami pakai dalam latihan ini adalah pertama kami baca bacaan yang akan dipelajari, kemudian kami artikan arti per kata, setelahnya kami artikan secara arti tafsir ya, arti secara bebas ya, secara maksudnya. Kemudian diambil kesimpulan, setelahnya akan diambil satu atau beberapa hal terkait dengan tata bahasa dijabarkan secara sederhana. Yang terakhir kita diskusikan mana yang perlu kita diskusikan dari sisi maknanya, dari sisi tata bahasa, nahwu dan sorofnya. Baik, kita coba pahami ya. Bismillah. Qala al-muallifu faya ayyuhat tullabu ha antum haula'i tarabba'tum lidarsi wa ta'allaqtum bi anfasi ilkin talabil ilmi fa usikum wa nafsi bitaqwallahi ta'ala fi sirri wal alaniyati. Fahiya al-uddatu wa hiya mahbitul fadaili wa mutanazzalul mahamidi wa hiya mab'asul quwwati wa mi'rajus sumuwi wa rabitul wasiku alal qulubi anil fitani fala tufarritu. Ya, itu adalah bacaannya ya. Sekarang kita latihan mengartikan arti berkata. Faya ayyuhatullab, maka wahai para murid-murid. Ha antum, inilah kalian. Haulai, kalian semuanya. Tarabba'tum, duduk bersila. Lindarsi, untuk belajar. Wa ta'allaqtum, dan kalian terikat. Bi anfasi ilkin, dengan sesuatu yang paling berharga. Talabil ilmi, yaitu menuntut ilmu.
Fa'usikum, maka saya berikan wasiat pada kalian, wa nafsi, dan kepada diri saya sendiri, bitaqwallahi, untuk bertakwa kepada Allah Ta'ala yang maha tinggi. Fisirri wal alaniyati. Ustaz, Afwan, Ya. waktu membaca mungkin kursornya bisa sekalian nunjuk biar gampang untuk. Oh Nah, ya. ya, mungkin lebih enak gitu kan, Ustaz. Fisirri, di dalam terang, tersembunyi, wal alaniyati, dan terang-terangan. Fahiyya, maka dia adalah al-uddatu, bekal. Wahiyya, dan dia adalah mahbitul fadaili, tempat turunnya keutamaan-keutamaan. Wa mutanazzalul mahamidi, dan tempat turunnya kebaikan-kebaikan, pujian-pujian. Wahiyya mab'asul quwwati, dan dia adalah pembangkit kekuatan. Wa mi'rajus sumuwi, dan tangga menuju ketinggian. Wa rabitu al-wasiku, dan tali yang sangat kuat. Alal qulubi, atas hati-hati. Anil fitani, dari fitnah-fitnah. Fala tufarritu, maka janganlah kalian melalaikan. Ini adalah arti berkata. Sekarang kita lihat ke atas. Sekarang kami akan mengartikan secara tafsiriyah. Jadi terjemah ada dua, terjemah harfiah, terjemah letterlek, terjemah berkata, dan yang kedua adalah terjemah tafsiriyatun, terjemah tafsir, terjemah langsung apa maksudnya. Faya ayyuhatul labu, wahai para murid-murid semuanya, wahai para penuntut ilmu. Ha antum haula'i tarabba'tum lidarsi. Kalian semua duduk di pelajaran. Kalian semuanya duduk di majelis ilmu. Karena kalian adalah para penuntut ilmu, maka tentunya duduknya kalian adalah di majelis-majelis ilmu. Wa ta'allaqtum bi anfasi ilkin talabil ilmi. Dan kalian terikat dengan sesuatu yang paling berharga, yaitu talabul ilmi, mencari ilmu. Karena memang sesuatu yang paling berharga di dunia ini adalah dengan ilmu. Maka orang-orang yang mengajar ilmu, maka sungguh mereka telah terikat dengan sesuatu yang paling berharga, yaitu ilmu. Dan Nabi kita Muhammad alaihissalam, tidaklah Allah perintahkan kepada beliau untuk menambah sesuatu kecuali menambah ilmu. Dengan bukti Allah Azza wa Jalla
memerintah beliau untuk senantiasa mengucapkan doa. Rabbi, wahai Rabbku, zidni, tambahkanlah pada saya ilmu. Maka dari perintah ini menunjukkan hendaknya seorang muslim agar senantiasa terus menambah ilmunya. Dan ilmu tidaklah mengenal kata terlambat. Sudah tuakah atau yang lainnya, terus menambah ilmu. Karena memang Allah akan angkat derajat orang-orang yang berilmu. Kita teruskan. Fa'usikum wa nafsi. Maka saya, kata penulis buku ini, yaitu Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid, beliau menyatakan, maka saya wasiatkan kepada kalian, wahai para penuntut ilmu, wahai para murid-murid, dan juga kepada diri saya sendiri. Apa wasiatnya? Bitaqwallahi ta'ala, dengan senantiasa bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi memang wasiat takwa ini dari Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam, senantiasa beliau mewasiatkan dalam khutbahnya, apa ketika salat Jumat, khutbah Jumatnya, atau ketika khutbah hajat, khutbah ketika pernikahan, atau di awal-awal kajian, termasuk para sahabatnya, para tabi'innya, tabi'innya, ulama salaf. Itu memang mereka senantiasa tidak luput daripada mewasiatkan kepada yang lainnya dengan wasiat takwa. Jadi semuanya memberikan penilaian tinggi terhadap takwa, karena memang takwa ini adalah derajat yang paling tinggi. Makanya dalam Al-Quran jelas ya, Allah nyatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling bertakwa di antara kalian adalah orang yang paling sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Kenapa dikatakan orang yang paling mulia adalah orang yang paling bertakwa? Di ayat yang lain jelaskan, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama'u. Bahwasanya yang bisa takut kepada Allah Azza wa Jalla adalah para ulama. Para ulama tentunya dalam kurung mereka-mereka yang bertakwa. Karena semakin berilmu seseorang, maka semakin bertakwa. Kalau ada pertanyaan, ada orang berilmu, tapi malah dia jauh daripada ketakwaan, maka ini kita ingatkan dengan pembagian ulama oleh Nabi kita alaihissalatu wassalam, bahwasanya ulama ada dua macam. Ada ulama yang membawa ketakwaan, namanya ulama, ya, ulama salihin, ulama rabbaniyin. Ada ya ulama ulama yang buruk. Yang dimaksudkan ulama yang dalam ayat adalah ulama yang salihin, yang rabbaniyin, yang baik, bukan yang jelek. Kemudian teruskan, bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla yang maha tinggi, fisirri wal alaniyati, baik di saat sepi maupun di saat terang. Karena kadang orang takwa ketika di hadapan orang banyak. Salatnya rajin, belajarnya rajin, puasanya rajin, dan seterusnya. Tapi ketika dia di luar pantauan orang banyak, katakanlah ketika seseorang safar bepergian, maka seakan-akan dia tidak ada yang melihatnya, sehingga dia
berlaku apa yang dia kehendaki dari perbuatan yang kurang pas dan perbuatan pelanggaran syar'i. Karena memang untuk yang safar dikatakan safar, ya. Kenapa? Bepergian dalam bahasa Arab dikatakan safar karena safar ini secara arti akan menyingkap siapa dia sebenarnya. Kalau dia ketika dalam kondisi mukim adalah orang baik, ketika dalam kondisi safar ternyata dia bukan orang baik, maka sebenarnya itulah dia. Jadi bertakwa di saat tersembunyi, di saat sepi, wal alaniyah di saat terang-terangan. Nah, maka dengan ini kita ingat dengan sabda Nabi alaihi salatu wasallam yang menyatakan ihfadillaha yahfadka. Jaga Allah. Dalam kurung dimanapun, kapanpun juga jaga Allah. Jaga aturan Allah, jaga agama Allah, jaga perintah-perintah Allah, jaga larangan-larangan Allah, perintah engkau laksanakan, larangan engkau tinggalkan, dan seterusnya. Apa yang kita akan dapatkan jika kita menjaga yahfadka, niscaya dan pasti Allah akan menjaga engkau. Jadi siapa saja yang mampu menjaga Allah baik di waktu sepi maupun terang, maka jaminannya Allah akan jaga dia. Kalau Allah yang menjaga dia, apa yang kurang? Kalau dalam keseharian biasanya orang ketika punya backingan orang besar, katakanlah preman besar atau orang kaya yang hebat atau pejabat yang luar biasa kekuatannya, dia akan senang, dia akan bangga, merasa ada yang lindungi dia. Bagaimana halnya kalau seandainya di belakang seseorang adalah Malikul Muluk, raja dari semua raja, Rabbul Alamin, Robnya alam semesta ini, Aghnal Aghniya, yang paling kaya dari semua yang kaya. Karena memang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguh kita milik Allah dan sungguh kita kepada Allah akan pulang. Kita teruskan fahiyal uddatu. Maka dia adalah takwa adalah bekal. Kita ingat dengan ayat ini, ayat Al-Qur'an. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa. Dan berbekallah kalian dan sungguh sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Jadi takwa adalah bekal yang paling hebat di dunia dan untuk akhirat. Jadi takwa adalah yang bisa mendatangkan kebaikan dunia dan akhirat sekaligus. Wahiyah dan takwa adalah mahbitul fadaili, tempat turunnya fadilah-fadilah. Kalau orang ingin meraih keutamaan, meraih kemuliaan, maka takwa ambillah. Maka ambillah takwa. Seseorang akan menjadi orang yang mulia. Kalau orang yang secara umum kapan dia pejabat, dia mulia. Kapan dia kaya, dia mulia. Ini adalah pandangan orang yang keliru. Dan memang itu adalah pandangan yang fata morgana. Ketika kaya, baik, dia mulia. Ketika miskin, enggak mulia lagi. Ketika pejabat, dia mulia. Ketika bukan pejabat lagi, dia hina. Tapi kalau takwa, siapapun dia, orang miskin kah, orang kaya kah, orang biasa kah, kalau dia takwa maka subhanallah dia adalah orang yang mulia. Orang bertakwa dia tidak akan terkalahkan dengan siapapun dia. Karena sungguh orang yang paling hebat di dunia ini adalah orang yang bertakwa. Dia nggak takut dengan siapa saja.
Dia hanya takut pada Allah Azza wa Jalla. Kemudian wa mutanazzalul mahamidi. Dan takwa adalah tempat turunnya pujian-pujian, kebaikan-kebaikan. Kalau seseorang ingin mendapatkan pujian dari makhluk, dari orang lain, maka ambillah takwa. Wahiyya mab'asul quwwati, dan takwa adalah pemicu, pembangkit, pendorong al-quwwah yang bisa menimbulkan kekuatan. Kalau kita telusuri sejarah para ulama, para sahabat Rasulullah SAW, maka sungguh dengan ketakwaan mereka menjadi orang yang paling kuat. Kita ingat ketika dalam peperangan Nabi, satu sahabat bandingannya berapa orang? 10 orang. Satu sahabat bandingannya melawan kekuatannya dengan 10 orang. Dan kita ingat dengan cerita Ashabul Ukhdud, pemuda yang beriman yang ditangkap oleh seorang raja yang zalim. Dan dia disuruh untuk keluar dari keimanannya. Kalau tidak akan dibunuh. Dengan dia mempunyai keimanan, ketakwaan pada Allah Azza wa Jalla, maka apa? Ancaman pembunuhan kecil bagi dia. Dia dibawa ke gunung. Alhamdulillah Allah selamatkan. Tentara-tentara yang bawanya mati semuanya. Dibawa ke laut. Sebelum dilemparkan ke laut, semua tentaranya mati semuanya. Dia justru datang ke raja lagi. Bukan dia kabur. Datang ke raja lagi. Dan justru memberikan jalan keluar. Kalau mau raja, saya mati, maka ucapkan bismillah dengan menyebut nama Allah. Maka diucapkanlah kata ini dengan menambah, raja dengan menambah bismillahirrabbilalamin, dengan menyebut Allah Tuhannya laki-laki ini. Maka ketika memanah kena dengan pelipisnya, matilah si pemuda ini dengan izin Allah Azza wa Jalla. Jadi orang yang bertakwa, kematian bukanlah sesuatu yang ditakutkan. Kemudian wa mi'rajus sumuwi, takwa adalah tangga menuju kepada ketinggian. Siapa yang ingin mendapatkan derajat yang tinggi, maka raihlah dengan ketakwaan. Wa rabitu al-wasiku, dan tali yang sangat kuat. Tali yang sangat kuat. Bukan kuat biasa, tapi sangat kuat. Untuk apa? Untuk mengikat hati-hati. Mengikat hati-hati kita. Anil fitani, daripada godaan fitnah-fitnah. Jadi, fitnah di dunia sangatlah banyak. Ujian di dunia sangatlah banyak. Bisa berupa daripada keluarga, orang tua, pasangan hidup, anak, lingkungan sekitar, dan seterusnya. Semuanya adalah fitnah untuk seseorang. Yang bisa menyelamatkan daripada semua fitnah ini adalah dengan takwa. Dengan takwa, maka ketika mendapati dari fitnah sekitarnya, dia tidak merasa terlalu larut dalam kesedihan. Dia tidak merasa dirinya adalah orang yang paling sengsara. Karena dia yakin Allah akan selalu bersamanya. Kemudian fala tufarritu, maka janganlah kalian lalaikan daripada ketakwaan ini. Ya, itulah adalah penjelasan yang sederhana terkait dengan bacaan yang kita baca pada kesempatan kali ini. Sekarang tiba saatnya kami ambil satu rangkaian saja dari sisi bahasa ya.
Nanti mana yang perlu ditanya, silakan tanyakan nahwu sorofnya. Di sini yang di garis bawah adalah kata-kata anfasi ilkin di baris pertama paling ujung sebelah kiri. Wa ta'ala ketum bi anfasi ilkin. Huruf ba-nya dibuang menjadi anfasu ilkin. Anfasu ilkin. Jadi anfasu ini ya, dia adalah isim tafdil dari kata nafisun. Nafisun artinya berharga. Nafisun artinya berharga. Ilkin sama berharga juga. Ilkin artinya juga berharga. Ketika isim tafdil bertemu dengan kata yang dijarkan, dikasrohkan, anfasi ilkin, maka cara kita mengartikan dengan sesuatu yang paling berharga. Sesuatu yang paling berharga atau berharga yang paling berharga. Sesuatu berharga yang paling berharga. Ini cara mengartikan isim tafdil. Jadi isim tafdil, kalau dia isim tafdil bertemu dengan isim yang isim tersebut dijarkan atau dikasrohkan, maka kita artikan paling atau ter. Contoh yang lainnya, ahkamul hakimin. Ahkamul hakimin. Ahkam ya dari kata hakimun. Hakimun ahkam. Maka cara mengartikan hakim yang paling adil. Hakim yang paling adil. Contoh yang mudah lagi. Umpamanya kata jahil. Kata jahilun. Jahilun orang bodoh. Isim tafdilnya timbangan af'alu maka ajhalu. Ajhalu jahilin. Ajhalu jahilin. Atau ajhalul jahilina. Maka bagaimana mengartikannya? Orang bodoh yang paling bodoh. Ini kalau isim tafdil bertemu dengan isim yang dijarkan. Kalau isim tafdil bertemu dengan min maka diartikan lebih. Umpamanya hadza ajhalu min dzalika. Ini lebih bodoh daripada itu. Hadza amharu min dzalika. Ini lebih pintar dari itu. Ini cara mengartikan isim tafdil. Ya, sekarang tiba saatnya tanya jawab terkait dengan bacaan. Ada waktu sekitar, waktunya tinggal berapa lagi ini? Ya, silakan mau bertanya. Ada pertanyaan, silakan. Ada yang mau bertanya? Masih belum tahu, Ustaz. Isim lafdil itu apa, Ustaz? Ismu atafdil.
Dari kata faddola, faddola yufaddilu tafdilan. Ada istilah, ini amalan afdol, amalan yang lebih utama. Afdolnya, lebih utamanya adalah seperti ini. Sudah menjadi bahasa kita. Nah, dalam bahasa Ustaz, Arab, ya, kalau di Dusul Logo juga dibahas ini juga Ustaz. di Durusul Ada Logo pembahasan, nampaknya belum ada. ada pembahasannya nggak Ustaz? Nanti mungkin Durusul Logo level 2 atau 3 mungkin. Oh, nah Ustaz. Silakan, selain daripada isim tafdil yang mau bertanya yang ada dalam bacaan ini, silakan. Dari sisi artinya, dari sisi nahwu sarafnya tanya. Kalau nggak ada, nanya lagi Ustaz. Iya, Kalau silakan. wazan af'alu itu juga berarti sebagai taukid Ustaz. Wazan af'alu ini adalah wazan kepunyaan isim at-tafdil untuk perbandingan. Untuk perbandingan lebih dengan paling. Karimun mulia, akramu lebih mulia atau paling mulia. Mahirun pintar, amharu lebih pintar atau paling pintar. Tergantung letaknya. Oh, nah Ustaz. Ada yang lain silakan. Ada pertanyaan? Dari sisi sorofnya, enggak apa. Kenapa diartikan seperti ini? Ada nahwunya, fi'il, fa'il, maf'ulun bi atau yang lainnya. Nggak ada lagi. Ustadz mau tanya Ustadz, Ya, silakan. mungkin bisa dijelasin ya ambil salah satu kalimat gitu mengenai penjelasan tentang nahunya atau ininya i'rabnya posisi kedudukannya apa gitu. Karena kan ya kita kan masih belum terlalu mendalam lagi nih. Jadi ya nggak usah semua itu satu-satu lah satu kali satu ya satu bagian lah satu ya setengah kalimat atau apa yang utuh lah untuk menjelaskannya gitu. Iya. Ya, di sini yang mudah kami ambil yang di baris kedua dari bawah. Yang apa? Yaitu kedua dari bawah. Wahiyya mahbitu al-fadaili. Wahia ma bit bitu ya. Iya. Jadi hiya ini namanya mubtada. Namanya mubtadaun. Mahbitu namanya khobar. Khobar mubtada. Dia sebagai mudhaf. Al-fadaili mudhafun ilaih. I'rabnya, perhatikan hiya kita i'rabkan domir. Domirun mabniyun alal fanhi Oh, iya, nah, ya. fi mahalli raf'in mubtadaun. Artinya domir ini adalah mabni, tetap di atas fathah. Tapi dia dalam kedudukan rafa. Kenapa? Karena sebagai mubtadaun. Mahbitu ini sebagai khobar. Karena dia jatuh setelah mubtada. I'rabnya mirip dengan mubtada. I'rabnya mahbitu khobarun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun li'annahu mufradun. Dia khobar.
dia terrofakkan. Tanda rofaknya dengan dhammah yang nampak. Dan dia sebagai mudhof karena dia disandarkan ke kata setelahnya. Al-fadhaili mudhofun ilaihi. Mudhofun ilaihi majrurun. Wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun li'annahu jama'u taksirin. Artinya fadhail ini adalah mudhofun ilaih. Dia terjarkan. Tanda jarnya apa? Tanda jarnya dengan kasroh. Karena dia termasuk daripada jamak taksir. Jamak taksir. Ya, bisa dipahami mungkin, silakan yang nggak paham tanya. Ya, bisa ngikutin ya. Orang Ya. pernah ngikutin itu. Tapi ya tadi posisinya itu. Iya, alhamdulillah. Ada yang lainnya selain? Tanya kalau wa-nya itu apa wa atop atau apa itu yang beli wahia? Maaf. Iya. Wahia, waw di sini adalah huruf atof. Maka i'rabnya harfu Atopnya kemana itu? atofnya ke hiya al-uddatu. Iya, di atau. Jadi dari sisi arti jelas. Fahiyal uddatu wahia, maka dia adalah ini dan dia adalah, maka dan dia diatofkan ke yang sebelumnya. Maka i'rabnya harfu atfin mabniyun alal fathi. Huruf atof mabni di atas fathah. Ya. Bukan Ustaz. Afwan. Ada lagi yang lain? Ada yang perlu ditanya? Banyak Ustaz, tapi sedikit-sedikit lah, nggak apa-apa Ustaz. Umat. Iya, pelan-pelan ya, pelan-pelan. Yang jelas dari awal sampai akhir, insya Allah ada beberapa yang bermanfaat. Tidak semuanya, tidak masalah. Yang jelas ada manfaatnya, meskipun sedikit, nanti lama-kelamaan akan mudah. Nah Ustaz, istilah tafdil ini baru bagian Ustaz. Syukran Ustaz. Afwan. Ustaz tanya Ustaz lagi Ustaz. Ya, selain Itu ha antum itu hanya tuh ha apa ya? Jadi yang pertama itu kan paya ayyuhal tulabu ha antum ha ulai tar tarok apa tuh taroktum ya taroktum taroktum ya. Nah, ya, ha di sini sama dengan ketika kita baca hadza. Hadza artinya ini, cuma sebenarnya hadza ini dua kata dia. Ha dengan za. Ha namanya tanbih. Ha li tanbih. tanbih Ha ya. untuk menyadarkan, mengingatkan. Kalau dalam bahasa kita, he. Ha antum, ya. Hei kalian. Bukan hei, maksudnya adalah seruan, bukan. Bukan seruan. Tapi tanbih, mengingatkan, menyadarkan. Makanya hadza diartikan ini, atau kalau arti secara harfiah, inilah. Umpamanya hadza kitabun. Hadza kitabun. Arti yang umum, ini adalah buku. Kalau kita artikan secara harfiah, menjaga arti perkataannya, maka inilah kitab. Inilah kitab. Ya. Maka kita i'rabkan ha ini adalah harfun litanbih.
harfun litanbihi. Tanbih dari kata nabbaha. Nabbaha yunabbihu tanbihan. Nabbaha mengingatkan. Hei kalian semuanya adalah duduk di pelajaran di majelis. Tapi nggak ada posisinya ya dia. Enggak ada. Apakah Dia hanya sebagai harful tanbih saja. Sama halnya dengan wahya tadi. Wahya waw huruf ataf saja. Setelahnya baru hiya mubtada mahdzuf sebagai khabar. Sama di sini ha antum haula'i taraba'tum. Ha ini huruf litanbih. antumnya mubtada ya? Antum mubtada. Antum mubtada, haula sebagai khabarnya. Taraba'tum lindarsi sebagai na'at. Yang sudah pernah belajar na'at, ini adalah bentuk na'at. Na'at jumlah. Na'at ada berapa macam? Ada jumlah dengan ada mufrad. Kalau yang mufrad mudah. Yang jumlah adalah yang seperti ini. Haula'i taraba'tum. Maka kalau kita artikan ada yang, hei kalian semua adalah yang duduk di pelajaran. Yang taraba'tum. Iya. Itu dari asal kata apa taraba'tum tuh? Tarabba apa? Robak ya. Ini dari fiil tarabba'a. Tarabba'a ya tarabba'u tarabbu'an. Dimana tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan. Tarabba'a. Ya, kemudian tasrif daripada fiil madhi tarabba'a, tarabba'a, tarabba'u, tarabba'at, tarabba'ata, tarabba'na. Tarabba'ta, tarabba'tuma, tarabba'tum. Yang tarabba'tum artinya kalian, kalau arti secara harfiah kalian telah duduk bersila. Jelas kira-kira? Sudah. Syukran. Ya, baik. Mungkin ini saja yang perlu kita bicarakan. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Walhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.